Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ihsan Nawawi dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengertian fikih ibadah. Secara bahasa, kata fikih ibadah dapat diartikan al-ilm artinya ilmu dan al-fahm artinya pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syari yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan mukallaf sendiri adalah orang-orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Seseorang dianggap mukallaf setidaknya ada dua ukuran. Pertama, akil, maksudnya berakal. Cirinya adalah seseorang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan antara yang benar dan yang salah. Kedua, balik, maksudnya sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah ihtilam, sedangkan perempuan sudah pernah haid. Sementara itu, ibadah secara bahasa ada 3 makna: taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Jadi, ibadah itu merupakan bentuk-bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi toharoh, sholat, zakat, saum atau puasa, haji, kurban, akikoh, nazar, dan kifarat. Ibadah dalam arti lain yaitu penyembahan seseorang hamba terhadap Tuhannya yang dilakukan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya dengan hati yang ikhlas menuntut cara-cara yang ditentukan oleh agama. Dari dua pengertian tersebut, jika digabungkan, maka fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi toharoh, sholat, zakat, saum, haji, kurban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lingkup fikih ibadah. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa semua kehidupan hamba Allah yang dilaksanakan dengan niat bernilai ibadah. Hanya saja ada ibadah yang sifatnya langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada perantara, yang merupakan bagian dari ritual formal atau hablum minallah. Dan ada juga ibadah yang secara tidak langsung, yakni semua yang berkaitan dengan masalah muamalah, yang disebut dengan hablum minannas atau hubungan antar manusia. Secara umum, bentuk ibadah kepada Allah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat. Qad ad-dilalah, misalnya perintah sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan bersuci dari hadas besar atau kecil. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya, bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi. Tetapi, substansi ibadahnya tetap terjaga. Misalnya, perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih. Larangan perdagangan yang gharar, mengandung unsur penipuan dan sebagainya. Ibadah merupakan bentuk pengakuan yang hakiki dari hamba Allah bahwa dirinya adalah alam yang akan binasa. Dirinya tidak berarti, dirinya lemah, dirinya kotor, dan tidak berdaya upaya. Oleh karena itu, ibadah kepada Allah merupakan upaya agar Allah memberikan kekuatannya, melimpahkan rahmat, melimpahkan kasih sayangnya, serta membersihkan jiwa yang kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadanti dari kelompok 2.
saya akan menjelaskan contoh fikih ibadah dalam keseharian. Contoh dari beberapa macam-macam fikih ibadah dalam keseharian dilihat dari berbagai tinjauan, antara lain, yang pertama, dilihat dari segi umum dan khusus. Ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah umum ialah ibadah yang mencangkup semua aspek ialah kehidupan. Yang kedua, ibadah khusus ialah ibadah yang macam dan cara melaksanakannya ditentukan dalam syarah. Ibadah khusus inilah yang bersifat khusus dan mutlak. Contohnya bersuci untuk mengerjakan sholat dilakukan menggunakan air. Yang kedua, dilihat dari tata cara melaksanakannya, ibadah dibagi menjadi 5. Yang pertama, ibadah badaniyah atau zatiyah seperti sholat. Yang kedua, ibadah maliyah seperti zakat. Yang ketiga, ibadah ijtimaiyah seperti haji, sholat berjamaah, sholat idul fitri, sholat idul adha, dan sholat jumat. Yang keempat, ibadah ijabiyah seperti tawaf. Yang kelima, ibadah salbiyah seperti meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan ketika sedang berikhram. Yang ketiga, dilihat dari niat melaksanakannya. Ibadah dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, ibadah hakiki, yakni ibadah yang dilakukan sepenuh-penuhnya untuk ibadah semata. Misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah hakiki bersifat gair maqulatil makna. Artinya maknanya tidak fahami secara makul, tidak jelas maksud dan hikmahnya. Semua perbuatan dimaksudkan hanya semata-mata ta'abudi, sebagai bentuk memperbudak diri hanya kepada Allah. Yang kedua, ibadah sifati, artinya yang memperbuatannya memiliki nilai-nilai ibadah. Ibadah seperti ini jelas sifat-sifatnya atau makulatul ma'ana. Semua urusan ibadah sosial atau bernilai duniawi yang mengandung unsur ukrawi dalam pelaksanaannya memiliki hukum asal mubah dan tidak mutlak harus dilaksanakan. Dengan dua macam ibadah tersebut, ibadah itu berhubungan secara langsung dengan Allah. Artinya, tidak ada satupun ibadah yang keluar dari komunikasi hamba dengan Allah. Adapun tekniknya ada dua macam, yaitu yang pertama, ibadah yang pelaksananya langsung dengan Allah, seperti sholat, puasa, haji, dan berdoa. Yang kedua, ibadah yang dilaksanakan secara tidak langsung, melainkan hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti zakat, menuntut ilmu, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat diterimanya ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas, yakni dilaksanakan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya pamrih atas nama Allah dan karena perintahnya. Yang kedua, ibadah dilaksanakan sesuai syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.